Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial pencarian informasi lewat Springerlink. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu menggunakan web Springerlink. Lewat video tutorial literasi informasi ini, aku akan menjelaskan berbagai pengetahuan. So, pastikan kamu tidak ketinggalan ya. Di era digital seperti sekarang, informasi menjadi salah satu aset paling berharga. Setiap detik, miliaran data dihasilkan, disimpan, dan dibagikan di berbagai platform. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, informasi ini bisa memberikan dampak negatif. Untuk itu, perlu adanya sistem yang tepat. Karena dengan sistem yang tepat, data dapat diakses dengan cepat, aman, dan efisien. Mulai dari organisasi bisnis, institusi pendidikan, hingga penggunaan pribadi, pengelolaan informasi digital dapat membantu kita untuk bekerja lebih produktif dan terstruktur. Untuk itu, di video kali ini, kita akan membahas lebih dahulu mengenai manajemen informasi digital. Yuk bahas bersama. Apa sih manajemen informasi digital itu? Secara singkat, manajemen informasi digital adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemeliharaan data serta informasi dalam format digital. Lalu, jenis-jenis manajemen informasi digital apa aja sih? Jenis-jenis dari manajemen informasi digital itu sendiri memiliki manajemen dokumen, manajemen basis data, manajemen digitalisasi, manajemen keamanan informasi, dan manajemen pengembangan sumber daya manusia. Lalu tahapan manajemen informasi digital tuh ada apa aja sih? Yang pertama ada akuisisi informasi, yang kedua organisasi informasi, yang ketiga penyimpanan informasi, yang keempat pengambilan informasi, yang kelima pemanfaatan informasi, dan yang terakhir ada pemusnahan informasi. Lalu buat ngejaga keamanan dan privasi yang ada di manajemen informasi digital tuh gimana aja sih? Yang pertama, kamu bisa enkripsi data, lalu autentikasi 2 faktor, dan yang terakhir, melakukan perlindungan perangkat. Tapi, kalau kamu nggak ngelakuin keamanan dan privasi dalam manajemen informasi digital, kamu bisa aja mendapatkan kasus pelanggaran etika seperti penyalahgunaan data pribadi, lalu penyebaran berita hoaks, dan yang terakhir hacking dan pencurian informasi. Ih, serem kan? Nah, kalian tahu nggak apa aja tren dan tantangan dari manajemen informasi digital itu sendiri? Tren teknologi yang ada di manajemen informasi digital sendiri itu ada penerapan teknologi big data dan analitik, cloud computing, dan artificial intelligence atau AI, dan machine learning. Lalu, tantangan dalam manajemen informasi digital sendiri itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada kurangnya literasi digital, lalu ancaman keamanan cyber, dan yang terakhir ada overload informasi. Lalu, manajemen informasi digital itu sendiri bisa nggak sih diterapkan di perpustakaan? Bisa banget. Ada beberapa hal yang bisa diterapkan di perpustakaan lewat manajemen informasi digital. Yang pertama ada Library Management System atau LMS, yang kedua ada pengadaan koleksi, yang ketiga penelusuran informasi dengan memanfaatkan OPAC, yang keempat ada akses jarak jauh, di mana pengguna dapat mengakses jurnal, e-book, atau artikel secara online tanpa harus datang ke perpustakaan. Dan yang terakhir ada manajemen arsip digital. Lalu, alat yang bisa kita gunakan untuk memanajemen informasi digital tuh apa? Kita bisa menggunakan Springerlink. Nah, ada beberapa alasan nih teman-teman. Kenapa kita perlu menggunakan Springerlink sebagai platform referensi akademik? Pertama-tama, dengan adanya Springerlink, kalian bisa mengakses berbagai jurnal dan buku ilmiah berkualitas dari berbagai bidang studi. Selain itu, Springerlink juga menyediakan artikel yang telah melalui proses peer review, sehingga referensi yang digunakan lebih kredibel dan terpercaya. Menariknya, dengan Springerlink, kalian bisa mencari dan menemukan literatur yang relevan dengan penelitian kalian dengan lebih mudah, berkat fitur pencarian canggih yang disediakan. Kalian juga bisa mengunduh berbagai artikel dalam format PDF loh, sehingga bisa diakses kapan saja secara offline. Pada intinya, penggunaan Springerlink sangat membantu dalam memperoleh referensi yang tepat, cepat, dan akurat, serta mendukung penelitian yang lebih efektif dan efisien. Hah, apa sih Springerlink? Untuk cari tahu lebih lanjut, yuk kita simak baik-baik. Jadi, Springerlink adalah platform digital yang menyediakan akses ke berbagai jurnal akademik,
buku, dan publikasi ilmiah. Terus gimana dong strategi yang tepat gunain Springerlink agar nggak salah dalam memanajemen informasi digital? Untuk itu, yuk kita cari tahu lebih dalam. Pertama-tama, gunakan kata kunci yang spesifik. Misalnya, kamu mau cari manajemen informasi digital di perpustakaan. Daripada kamu mencari manajemen informasi, lebih baik kamu menggunakan kata kunci manajemen informasi digital perpustakaan. Lalu yang kedua ada manfaatkan operator bualan. Kamu bisa menambahkan kata and, or, atau not untuk menyaring hasil pencarian di tengah kalimat. Contohnya, teknologi informasi and pendidikan akan menampilkan hasil yang mengandung kedua kata tersebut. Lalu yang ketiga ada mencari di sumber terpercaya. Bukan hanya di Google saja, coba cari di Google Scholar, database jurnal, atau situs resmi lainnya. Lalu yang keempat ada gunakan fitur pencarian lanjutan atau advanced search. Beberapa mesin pencari menyediakan filter berdasarkan tahun, tipe dokumen, atau domain website. Ini membantu kamu menemukan informasi yang lebih relevan dan up-to-date. Lalu yang terakhir ada evaluasi hasil pencarian. Kamu setelah mendapatkan informasi jangan langsung percaya begitu aja ya. Kamu harus memastikan informasi tersebut valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu Springerlink dan apa aja kegunaannya? Gimana nih? Apakah kalian tertarik untuk gunain Springerlink? Setelah ini, aku akan langsung memberikan tutorial gimana sih cara gunain Springerlink. Jangan sampai kelewatan ya. Langkah pertama yang kamu bisa lakuin yaitu masuk terlebih dahulu ke dalam web Springerlink. Kamu bisa masuk lewat webnya langsung maupun lewat web Perpusnas. Di sini aku akan mencontohkan melalui webnya langsung Springerlink. Setelah itu, kamu bisa klik webnya ini yang paling atas, Springerlink. Di situ, kamu akan langsung masuk ke dalam halaman utama Springerlink. Kemudian, kamu bisa langsung saja memasukkan keyword yang kamu butuhkan di kolom search box ini yang bergambar search atau kaca pembesar. Jika kamu sudah memasukkan keywords yang kamu butuhkan, kamu bisa langsung klik enter atau logo search dan akan muncul beberapa hasil jurnal dan artikel yang relevan. Di sini, aku akan mencontohkan memasukkan keyword manajemen informasi digital atau information digital management. Di sini aku mendapatkan banyak sekali artikel-artikel yang relevan, tapi aku ingin lebih yang spesifik. Kamu juga bisa menggunakan filter yang ada di sebelah sisi kiri layar, atau kamu bisa mengurutkannya berdasarkan relevansi atau date publish yang baru ke yang lama atau yang lama ke yang baru. Jika kamu memencet artikel, maka yang keluar akan artikel semua. Di sini sudah kelihatan artikel, maka akan yang keluar adalah 10. Dan research artikel yang keluar maka akan 9. Dan itu akan lebih spesifik. Kamu bisa menggunakan semua filter yang ada di sebelah sisi kiri ini agar mendapatkan lebih artikel atau buku yang lebih spesifik dan yang ingin kamu cari. Namun, jika menurut kamu hasil yang keluar kurang relevan dengan apa yang kamu mau dan kamu ingin lebih yang spesifik, maka kamu bisa menggunakan advanced search yang ada di bawah search box. Dan kamu bisa langsung saja mengkliknya. Kemudian, kamu akan ditampilkan advanced search bisa membantu kamu lebih mempersempit dokumen yang ingin kamu cari. Dan kita bisa menggunakan strategi pencarian yang tadi sudah aku jelaskan. Di sini, kamu bisa menambahkan kata and, or, atau not untuk mempersempit pencarian. Selain penambahan kata itu, kamu juga bisa menambahkan tanda kurung ataupun tanda petik untuk lebih meng-highlight kata yang kamu inginkan. Di sini, aku akan mencoba memasukkan information digital management, not digital analysis. Karena aku ingin jurnal yang nanti terpanggil tidak ada yang berhubungan dengan digital analysis. Tetapi kamu juga bisa menggunakan kata or jika kamu ingin jurnal yang nanti terpanggil berhubungan dengan manajemen information digital atau analisis digital. Selain itu, kamu bisa menggunakan tanda kurung di kata tertentu agar kamu bisa mendapatkan dokumen
yang berhubungan dengan kata itu. Atau kamu bisa menggunakan tanda petik untuk lebih meng-highlight jurnal yang nanti akan terpanggil berhubungan dengan kata itu. Lalu, jika kamu sudah tahu judul yang akan kamu cari, kamu bisa langsung saja menulis di bagian title ini. Kamu juga bisa menulis penulisnya langsung jika kamu sudah mengetahuinya, atau bahkan jurnal yang lebih spesifik di bagian in jurnal. Kemudian, kamu bisa memilih kapan jurnal itu diterbitkan. Bisa 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, bahkan 24 bulan yang lalu. Atau kamu bisa mengcustom mulai dari tahun berapa hingga tahun berapa jurnal yang ingin kamu cari. Jika sudah, kamu bisa klik search. Maka jurnal yang nanti akan terpanggil akan lebih sedikit daripada menggunakan search box atau basic search. Karena advanced search ini memanggil file jurnal, artikel, maupun buku yang lebih spesifik. Kemudian, jika kamu ingin mendownload file PDF-nya dari jurnal maupun artikel yang kamu inginkan, kamu bisa mencari yang ada tulisan open access-nya. Lalu, klik judul artikel maupun jurnalnya dan klik download PDF. Setelah di-download, file tersebut bisa kalian akses sepenuhnya untuk membaca seluruh isi dari artikel maupun jurnal tersebut. Nah, itu dia video tutorial menggunakan Spinjerlink dari aku. Gimana, mudah kan untuk pemula seperti kita? Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk kamu yang sudah menonton. Dan terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa share video ini kepada teman kamu yang butuh ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.